Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Risma Dewi, mahasiswi program studi pendidikan guru pendidikan anak usia dini Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Kendari. Ini merupakan salah satu tugas final mata kuliah penelitian tindakan kelas. Jadi proposal yang akan saya presentasikan itu berjudul meningkatkan kreativitas anak melalui bermain plastisin pada kelompok B TK Wirayuda Kota Kendari. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing mata kuliah penelitian tindakan kelas Ibu Waode Sari Amalia SPD MP. Kita mempresentasikan terlebih dahulu yaitu latar belakangnya. Tentunya PAUD dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab 1 Pasal 1 Butir 14 bahwa pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam pendidikan lebih lanjut. Meningkatkan kemampuan anak diperlukan strategi atau metode yang dapat menggerakkan kemampuan berpikir anak dan menyenangkan bagi anak. Untuk meningkatkan kemampuan anak dapat dilakukan dengan berbagai metode, namun metode yang sering diterapkan di taman kanak-kanak adalah dengan cara bermain. Bermain merupakan kegiatan spontan yang timbul dalam diri anak dan sangat menyenangkan sehingga anak dapat bermain di mana saja. Dengan bermain, anak mempunyai kesempatan untuk mengeksplorasikan diri guna memenuhi rasa ingin tahunya yang sangat tinggi. Baiklah, selanjutnya masuk di rumusan masalah. Rumusan masalah dalam penelitian itu bagaimana kegiatan bermain plastisin itu dapat meningkatkan kegiatan kreativitas seorang anak di kelompok B TK Wirayuda Kota Kendari. Adapun tujuan penelitiannya itu untuk mengetahui bahwa dengan metode bermain plastisin dapat meningkatkan kreativitas anak di kelompok B TK Wirayuda Kota Kendari. Selanjutnya itu D. Manfaat penelitian. Yang pertama, melalui media plastisin warna diharapkan dapat memberikan pembelajaran yang menyenangkan, menarik, dan bermakna bagi anak. Sedangkan manfaat bagi guru dapat meningkatkan kreativitas dalam menyiapkan kegiatan dan mengelola pembelajaran yang dapat meningkatkan keterampilan siswanya dan menambah alternatif pilihan pengelolaan pembelajaran yang dapat meningkatkan kreativitas siswanya khusus untuk meningkatkan kreativitas seorang anak. Sedangkan manfaat bagi sekolah akan terjadi peningkatan kinerja guru yang sekaligus dapat meningkatkan kinerja sekolah. Selanjutnya definisi operasional. Dalam penelitian ini tuh ada dua variabel. Yang pertama kreativitas dan plastisin. Selanjutnya kita masuk di bab 2 itu kajian pustaka. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang kreativitas anak usia dini. Yang pertama itu pengertian kreativitas. Apa sih kreativitas? Kreativitas merupakan suatu proses mental individu yang melahirkan gagasan, proses, metode, ataupun produk baru yang efektif, yang bersifat imajinatif, fleksibel, yang berdaya guna dalam berbagai bidang untuk pemecahan suatu masalah. Tujuan dari pengembangan kreativitas anak usia dini adalah memberikan kesempatan kepada anak untuk mewujudkan atau mengekspresikan apa yang dirasakannya agar dapat melatih kepercayaan dirinya sendiri. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi kreativitas anak usia dini ada dua faktor. Yang pertama itu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal merupakan faktor yang berasal dari dalam diri anak yang dapat mempengaruhi, yaitu faktor biologisnya dan faktor fisiologisnya. Sedangkan faktor eksternal merupakan faktor yang berasal dari lingkungan anak yang dapat mempengaruhi perkembangan kreativitas itu. Misalnya itu lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, ataupun lingkungan masyarakat. Ada juga fungsi pengembangan kreativitas anak usia dini. Ada 3. Yang pertama itu fungsi pengembangan kreativitas terhadap perkembangan kognitif anak. Maksudnya di sini melalui pengembangan kreativitas anak memperoleh kesempatan untuk memenuhi kebutuhan berekspresi menurut caranya sendiri, menciptakan sesuatu yang lain dan baru. Yang fungsi kedua, fungsi pengembangan kreativitas terhadap kesehatan jiwa. Maksudnya di sini tuh pengembangan kreativitas mempunyai nilai terapis. Karena dalam kegiatan berekspresi itu anak dapat menyalurkan perasaan-perasaan yang dapat menyebabkan ketegangan-ketegangan pada dirinya, seperti perasaan lebih, kecewa, takut, dan atau mungkin yang tidak dapat dikatakannya. Fungsi ketiga itu fungsi pengembangan kreativitas terhadap perkembangan estetika.
Maksudnya di sini tuh selain kegiatan berekspresi yang bersifat mencipta, anak usia dini dibiasakan dan dilatih untuk menghayati bermacam-macam keindahan seperti keindahan alam, lukisan, tarian, musik, dan masih banyak. Jadi hipotesis tindakan untuk penelitian kelas ini adalah melalui bermain plastisin dapat meningkatkan kreativitas pada anak di TK Wirayuda Kota Kendari. Jadi itulah pemaparan dari proposal saya. Apabila ada salah-salah kata mohon dimaafkan, lebih dan kurangnya juga mohon dimaafkan. Akhir kata, billahi fisabilillah, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.